Selamat datang teman-teman semuanya yang baru saja bergabung. Waalaikumsalam Kak Izi. Selamat datang teman-teman semuanya. Insyaallah kita akan segera mulai ya teman-teman. Kita insyaallah akan segera mulai. Teman-teman bisa sambil bantu share ke grup-grup, ke grup keluarga, ke grup satu kantor ya, ke grup di kampung misalkan. Insyaallah kita akan mulai. Sebentar, saya siapkan dulu airnya belum siap. Waalaikumsalam Kak Rais. Insyaallah kita akan mulai sebentar lagi ya. Selamat datang teman-teman semuanya. Ya Kak Syafridah, selamat bergabung. Insyaallah kita akan mulai. Silakan teman-teman bisa siapkan air ya. Bisa siapkan air. Kemudian posisi duduk santai. Kita akan terapi sekitar jam 6.40 insyaallah. Waalaikumsalam Kak Ida. Alhamdulillah. Semoga teman-teman semakin semangat ya di dalam menjalani kehidupan ini. Bismillah. Waalaikumsalam Kak Indah. Selamat datang teman-teman semuanya, saudaraku, sahabatku yang dirindukan surga. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi kana bi'ibadihi khabiran basira. Tabarakalladzi ja'ala fis sama'i burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allahu azza wa jalla fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidu dhalimina illa khasara. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Sebentar teman-teman, baterainya habis, lupa ngecas. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Azza wa Jalla. Mari senantiasa kita panjatkan atas segala kenikmatan yang begitu luar biasa yang Allah limpahkan kepada kita, khususnya nikmat iman dan Islam.
Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang benar-benar kita rindukan syafaat dari beliau. Alhamdulillah, kembali membersama teman-teman semuanya, saya Coach Muhammad Mufti di dalam sesi terapi langit yang insya Allah akan kita praktekkan jam 6.40. Waalaikumsalam Kak Suhaimi. Mudah-mudahan teman-teman sehat selalu ya. Sehat selalu Allah berikan keberkahan, kesehatan, rizki yang melimpah, keluarga yang saling menyayangi, yang bersama-sama membersamai menuju surganya Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan teman-teman segera Allah berikan ini ya, kebahagiaan yang paling utama, kebahagiaan insyaallah, amin ya rabbal alamin. Kembali bersama teman-teman, saya Coach Muhammad Mufti. Insyaallah segera kita mulai praktekan terapi langit. Jangan lupa silakan siapkan air putih ya, air putih yang matang 1 gelas, dan kemudian air putih yang mentah 1 ember jika teman-teman ingin menghendaki meruqyah rumah atau tempat usaha. Sahabatku yang dirindukan surganya Allah, kita akan kembali membahas mungkin ini ya, ada beberapa banyak buku yang sebetulnya ingin saya sampaikan kepada teman-teman. Waalaikumsalam Kak Siska, Kak Iswanti. Bagaimana kabarnya teman-teman sebelum kita mulai terapi? Semakin semangat ya? Atau barangkali ada yang putus asa, ada yang masih sedih, ada yang masih galau, ada yang masih mikirin hutang, mikirin konflik. Teman-teman, segala macam konflik kehidupan ini kalau hanya sekedar difikirkan tidak akan pernah selesai ya. Tidak akan pernah selesai konflik kehidupan. Ibaratkan begini, ibaratkan kalau kita memegang sebuah benda ya, kalau kita pegang sebuah benda misalkan, ini walaupun ukurannya kecil, jadi tidak peduli seberapa besar ukuran benda yang kita pegang, maka kalau kita pegang lama-lama ini akan pegel juga ya. Nah, ini ibaratkan beban hidup kita yang masing-masing itu beda-beda teman-teman ya. Beban hidup kita masing-masing berbeda-beda. Terus kemudian kalau kita pegang terus gini ya, ini lama-lama pegel, kaku, bahkan sampai sakit tangan kita. Terus bagaimana dong? Nah, inilah ibaratkan hati kita, pikiran kita yang terlalu fokus dengan masalah hidup selalu dipegang begini. Maka kemudian teman-teman letakkan saja masalahnya. Karena sebetulnya yang mendatangkan keajaiban itu bukan karena kekuatan kita ya, bukan karena kekuatan kita bisa menyelesaikan masalah hidup. Jadi Allah itu tidak meminta kita untuk mencari solusi ya teman-teman ya. Allah tidak meminta kita untuk mencari solusi. Tapi yang Allah minta kepada kita yang punya banyak masalah, kita hanya perlu mendekat saja kepada Allah Azza wa Jalla ya. Kita hanya perlu mendekat kepada Allah, maka Allah akan tunjukkan jalan. Gitu ya teman-teman ya. Ya teman-teman, silakan siapkan, bagi yang tidak berhalangan, siapkan mushaf Al-Qur'an ya. Mushaf Al-Qur'an. Saya kok belum menyiapkan nih. Oh, ada di sini. Kita bisa siapkan mushaf teman-teman, silakan disiapkan. Untuk kemudian nanti akan kita buka dan kita akan meminta petunjuk kepada Allah untuk membacakan ayat-ayat yang kita temukan nanti. Oke ya teman-teman semuanya ya. Silakan sambil menunggu saudara kita yang lain ya, teman-teman siapkan air. Kita sambil membaca ini ya teman-teman, kitab tafsir mimpi ya. Kita baca secara acak. Karena kemarin banyak yang ternyata mungkin belum menyimak ya. Ini ada sebuah buku ya, buku tentang tafsir mimpi. Jika teman-teman menghendaki, ini sekitar kalau nggak salah 150 ribuan. Gitu ya, sekitar 150 ribuan. Oke, sudah siap, silakan duduk menghadap kiblat. Siapkan mushaf. Kalau teman-teman ada garam, silakan siapkan garam sedikit saja, setengah sendok ya.
Halaman 140. Siapkan air, terus kemudian garam, kemudian cek sekeliling rumah, barangkali masih ada jimat-jimat yang terpajang, ya. Oke teman-teman, siapa di sini yang pernah bermimpi tentang segerombolan burung? Ya, kita akan bacakan nih makna bermimpi tentang segerombolan burung. Ini ternyata dimaknai harta, ya, ada hubungannya dengan harta. Terus kemudian bermimpi tentang ular, kemarin kita sudah bahas, ya. Ular ini seringkali berhubungan dengan penguasa. Jika bermimpi membunuh ular, dia akan menang atas musuhnya. Nah, ternyata tidak semua mimpi ini terkait dengan sesuatu yang buruk, ya. Ternyata ada juga yang terkait dengan sesuatu yang positif. Nah, ini sayangnya tidak semua ini bisa termuat dalam buku ini, ya. Jadi saya juga bukan seorang ahli tafsir mimpi, saya hanya mengambil dari ini, ya, karya Ibnu Sirin. Jadi pokoknya yang positif ya dipikir positif, yang negatif dilupakan, itu saja. Nah, kemudian kalau mimpi memotong ular menjadi 2 bagian, dia akan memperoleh keadilan dari musuhnya. Jika mimpi berkomunikasi dengan ular menggunakan bahasa yang halus dan lemah lembut, dia akan memperoleh harta yang dikagumi orang lain. Jika mimpi melihat bangkai ular, berarti musuh yang sudah tidak berdaya lagi. Artinya musuhnya mulai menyerah. Gitu ya teman-teman, ya. Ular putih, barangkali ada di antara teman-teman yang mimpi ular putih. Ini biasanya ada kaitannya dengan musuh yang paling menyulitkan, musuh yang licik, ya. Kalau mimpi masuk ke dalam rumah tua, ini kemungkinan ada ini, ya, ada sesuatu yang negatif. Jadi bisa berpotensi ada gangguan sihir, jin, atau terkena penyakit ain. Jadi silakan dikaitkan teman-teman, ya. Setelah bermimpi, apa yang kira-kira teman-teman rasakan? Apakah teman-teman badannya sakit-sakitan? Khususnya mimpi-mimpi buruk, ya. Mimpi buruk, mimpi yang jelek-jelek. Terus coba rasakan perbedaan. Apakah hati lebih mudah emosi, ya, ataukah sering berkonflik dengan pasangan? Nah, ini, ya, 189. 189. Kita baca lebih lanjut. Ini karena banyak yang mengalami tentang bangunan, teman-teman. Tentang tempat, bangunan, benda, dan kegiatan. Jika bermimpi memiliki tanah, menunjukkan kepada kepemilikan dunia, ya. Kepemilikan dunia sesuai dengan luas dan lebarnya tanah. Jadi ini memang mimpi itu bukan hanya sekedar bunga tidur, ya. Karena orang Jawa seringnya mengatakan mimpi itu bunga tidur, gitu. Bumi menunjukkan kepada dunia, sedangkan langit menunjukkan kepada akhirat. Jadi kalau teman-teman mimpi di sebuah tanah, punya tanah, kemudian melihat ke langit, insya Allah ini maknanya akan seimbang, ya, dunia akhiratnya. Oh ya, langsung sakit. Oke, berarti ya memang ada hubungannya, ya teman-teman, ya, mimpi dengan kehidupan.
Jika tanah yang kita miliki digunakan sebagai jalan umum, maka kemungkinan kita akan bepergian, teman-teman. Jika tanah yang kita miliki itu ada batasnya dan terlihat kedua ujungnya, menunjukkan nanti akan berinteraksi dengan seorang perempuan, entah itu teman-teman akan menikah, ya. Terus kemudian jika mimpi pindah dari tanah yang kering kemudian berpindah ke tanah yang subur, dia akan meninggalkan semua amalan-amalan yang buruk, ya, amalan-amalan yang tidak ada contohnya di dalam contohnya dari Rasulullah. Terus kemudian akan semua ditinggalkan dan akan menjalankan semua perbuatan yang dicontohkan Rasulullah. Nah, ini ternyata maknanya itu bagus, ya. Jika sebaliknya, ya maknanya sebaliknya. Misalkan mimpi di sebuah tanah yang subur, bagus, ternyata kemudian pindah ke tanah yang kering, ke tanah yang tandus, maka ini akan berpotensi teman-teman akan melakukan, mengamalkan perbuatan yang tidak ada contohnya dari Nabi. Jika mimpi melihat bumi atau tanah terbelah dan muncul seseorang, berarti akan terjadi permusuhan di dalam keluarga. Ini banyak sekali teman-teman, ya, mimpi terkait dengan tanah. Nah, sekarang mimpi terkait dengan laut, sungai, sumur, air, dan yang berkaitan. Karena ini paling banyak, ya, paling banyak dialami oleh saudara-saudara kita. Kalau tidur selalu gelisah, nah coba Kak Iswanti apakah sudah menjalankan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah? Ya, jadi berwudu dulu sebelum tidur, terus kemudian kalau sedang tidak halangan sholat, ya, sholat witir 3 rakaat, terus kemudian miring menghadap kanan. Kalau bisa kepala itu menghadap utara, teman-teman, ya, kepala itu menghadap utara. Kalau utaranya ke sana berarti kepalanya ke sana, seperti itu. Terus kemudian doa sebelum tidurnya ditambah, ya, ditambah dengan al-mulk dan as-sajadah. Ini yang sering Rasulullah baca, ya, selalu baca sebelum tidurnya. Teman-teman pernah mimpi air, ya? Kalau mimpi terkait dengan air, nih kita akan fokus di sini, ya. Karena ini sering sekali dialami oleh saudara-saudara kita. Kalau mimpi terkait dengan laut, itu ada teman-teman akan berhubungan dengan seorang penguasa. Mimpi ada mobil di depan rumah, berpikir positif saja, teman-teman. Karena ini ditulis oleh seorang ulama tabi'in, ya, yang zaman dulu tentu belum ada mobil. Jadi teman-teman kalau mikir yang mimpi yang baik-baik, berpikir positif saja. Alhamdulillah, mudah-mudahan segera mendapatkan kendaraan. Kalau sudah punya, bisa jadi nambah gitu, ya. Ya, di sini sayangnya tidak semua, tidak detail, ya. Jadi mimpi itu ada yang buruk, ada yang baik. Baik itu kadang standarnya menurut kita, ya. Pokoknya kita nyaman, tapi hati-hati kalau mimpi yang menipu itu, ya. Mimpi pacaran ini baik nggak kira-kira? Nah, ini kalau kita mimpinya yang aneh-aneh, standarnya sesuai syariat, ya, standarnya sesuai syariat. Dalam kehidupan nyata boleh nggak secara syariat seperti itu, ya. Nah, ini kita sedang bahas, ya, tentang air. Jadi kalau mimpi laut berarti memang ada hubungannya dengan penguasa atau dengan orang-orang yang memiliki peran sosial seperti itu. Waalaikumsalam, ya, Kak Haura, selamat datang. Teman-teman sudah siap semua, ya? Kita sebentar lagi mulai ini. Oke, hati-hati kalau mimpi dengan ular, khususnya kalau kita bertarung dengan ular, kita kegigit ular, maka ini mimpi buruknya. Tapi tidak semua tentang ular ternyata mimpinya negatif, seperti itu. Jika minum air tawar yang bersih dari sumur dan tidak mengambil yang lainnya, jika
yang bermimpi sedang sakit, maka insya Allah akan sembuh. Gitu ya teman-teman ya. Terus kemudian jika teman-teman bermimpi air dalam sebuah wadah dan ternyata ada sesuatu yang masuk ke dalam air tersebut dan membuat airnya tercemar atau ternodai, maka hati-hati, ini merupakan sebuah petunjuk ada harta haram yang masuk ke dalam ke dalam penghasilan teman-teman. Maka itu hati-hati ya. Jika mimpi melihat air ada di wadah, kemudian ada sesuatu yang kotor masuk ke dalamnya. Terus kemudian jika airnya keruh, mimpi air keruh teman-teman, mimpi air keruh atau pahit atau berbau busuk, maka kemungkinan akan sakit. Jika punya usaha, usahanya akan mengalami penurunan omset dan kemungkinan bangkrut. Ya. Terus kemudian pandangan, cara dia memandang kehidupan itu akan berubah menjadi negatif kemungkinan ya. Kalau orang mimpi membawa air dalam wadah, air yang bersih ya, ini akan dapat harta teman-teman ya, akan mendapatkan harta. Jika masih lajang, masih jomblo, dia akan menikah. Terus kemudian jika sudah menikah, istrinya akan hamil gitu ya. Ternyata mimpi membawa air dalam wadah pertandanya bagus. Seperti itu. Ini kita pelan-pelan membahasnya karena cukup tebal dan saya juga belum mempelajari semuanya ya. Teman-teman yang ingin konsultasi nanti lebih ke DM aja ya. Kalau ingin konsultasi silahkan DM, dan teman-teman yang belum masuk ke dalam grup nanti kita akan masuk ke dalam grupnya. Kita sementara fokus satu dulu ya. Nanti kalau misalkan teman-teman belum saya respon, silakan japri. Ini karena cukup ribet ya untuk melihat daftar isinya. Saya belum terlalu hafal dan menguasai. Ya, di sini cukup banyak sekali. Jadi kita kalau loncat-loncat malah tidak fokus. Seperti itu ya. Kalau misalkan teman-teman melihat saluran air di rumah, mimpi melihat saluran air di rumah bocor, maka kemungkinan akan ada kesedihan. Ya. Akan berpisah dengan orang-orang yang dicintai. Kemudian mimpi diberi segelas air. Nah, ini ada kaitannya dengan anak. Jika minum segelas air bersih, dia akan mendapatkan kebaikan dari anaknya atau istrinya. Bisa jadi anaknya lulus ujian, kemudian dapat hadiah, menang lomba, dan lain sebagainya. Atau bisa jadi mendapatkan kebaikan dari istrinya, gitu ya. Bagi orang yang tidak soleh, yang jarang melaksanakan ketaatan, mimpi mata air ini justru menunjukkan musibah teman-teman ya. Mimpi mata air menunjukkan musibah. Air yang memancar dari sebuah bangunan ini bermakna dengan kegelisahan. Kegelisahan kemungkinan ada konflik dengan saudara laki-laki, ya, ipar atau teman. Oke teman-teman, sudah siap semua? Kita akan mulai ya. Kita akan mulai praktekan terapi Al-Quran. Ya, pada intinya begini teman-teman. Pada intinya mimpi yang negatif itu silakan teman-teman lupakan. Banyak berpikir positif saja ya. Kak Husna, tentang puasa Daud apakah harus ada guru yang mendampingi? Tidak perlu. Puasa Daud tinggal puasa saja. Tinggal niatnya tidak usah diucapkan, terus kemudian tinggal langsung praktekkan, tidak usah pakai guru.
Kalau pakai guru malah bahaya, seringkali ada penyimpangan-penyimpangan gitu. Ya. Yang perlu guru itu ngaji. Yang perlu guru ketika kita mengkaji Islam, ya, belajar Al-Qur'an, terutama mengkaji kajian-kajian keislaman secara mendalam. Nah, ini butuh guru ya, teman-teman. Butuh guru ngaji secara talaki. Talaki itu secara langsung, berhadapan-hadapan. Nggak bisa masuk, Kak Rin, saya DM dulu ya. DM dulu. Kak Aksa, kami sedang menulis sebuah buku. Bukunya 9 langkah lunas hutang. Nanti coba saya spill ya. Bukunya ini pre-order ya. Harga normalnya 200. Masa pre-order hanya 49.000 saja. Nah, nanti akan saya sampaikan setelah selesai terapi. Oke teman-teman, mari kita terapi Al-Quran. Yuk siapkan air ya. Ya Kak Isda, insya Allah nanti semuanya kita doakan secara umum ya. Jadi kita doakan secara umum. Dan silakan anak dari Kak Isda silakan supaya menyimak terapi ini rutin. Jadi ada amalan-amalan nanti yang perlu dihafalkan, kemudian dibaca. Ya, salah satu itu adalah doa minta kemudahan. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Terus kemudian ada doa Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ini juga doa memohon untuk kemudahan kelancaran urusan ya. Baik teman-teman semuanya, sahabatku, saudaraku, kita mulai ya. Kita mulai terapi pada kesempatan pagi ini. Silakan teman-teman duduk sesantai mungkin, serileks mungkin, tidak harus posisi bersila begini ya. Kalau mau samaan nggak apa-apa gitu ya. Nanti akan memiliki kesamaan vibrasi begitu. Ternyata teman-teman menyamakan gerakan ini akan ada sebuah penelitian ya, akan bisa merasakan satu sama lain ya, merasakan nanti perasaan yang sama. Kalau misalkan saat ini saya sedang bahagia, insya Allah teman-teman akan merasakan kebahagiaan yang sama. Saya juga kondisikan diri saya selalu positif. Kalau teman-teman posisinya sama dengan seperti ini ya, itu insya Allah teman-teman juga akan merasakan getaran-getaran yang positif itu. Tapi bebas sih, kalau sedang sakit silakan boleh tiduran atau bisa duduk di kursi, di bangku senyaman mungkin. Dan sebisa mungkin jangan bersandar ya teman-teman ya. Jangan bersandar, posisinya duduk tegak. Yuk tegakkan, jangan bungkuk gini ya teman-teman ya. Duduk tegak. Yuk dekatkan airnya di handphone kita, keraskan volume handphonenya. Keraskan volume handphone. Terus kemudian jangan lupa pintu dan jendela silakan dibuka ya. Pintu dan jendela silakan dibuka agar nanti kalau misalkan ada gangguan di dalam rumah bisa keluar melalui pintu dan jendela. Baik, kita mulai ya. Silakan teman-teman dekatkan air. Ya, boleh menghadap kiblat walaupun ini bukan sebuah syarat utama. Maksudnya gimana Kak Yeni? Suaranya? Oh ya, suaranya ada gema, silakan keluar dulu dari live streaming ini terus kemudian masuk lagi ya. Gitu. Hujan. Di mana hujan, Mbak En? Di situ hujan. Alhamdulillah dong. Kalau hujan bisa dimanfaatkan untuk ini ya, berdoa. Mari kita baca doa berikut ini. Jangan lupa siapkan garam ya. Siapkan garam setengah sendok saja atau seujung sendok, nggak usah banyak-banyak. Seperti itu. Oke, kita baca doa berikut ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, garam laut ya. Bismillahilladzi la yadurru ma'ashmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas sami'ul alim. Ya, ulangi. Bismillahilladzi la yadurru ma'ashmihi syai'un fil ardi wala fis samai
wa huwas sami'ul alim. La haula wala quwwata illa billah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Tiup kan? Bisa Kak Haura, silakan. Bebas, yang penting garam ya, bebas. Kemudian kita baca Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tiupkan. Kemudian kita baca Al-Falaq. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Tiupkan. Kemudian Anas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Tiupkan ke air, tiupkan ke garamnya. Nanti ada instruksi ya teman-teman ya. Kalau belum diinstruksikan, diletakkan saja. Nanti ada instruksinya. Kemudian Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tiupkan ke air, tiupkan ke garam. Kemudian kita baca ayat kursi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khuduhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'iznihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa' wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Tiupkan teman-teman ke air, kemudian tiupkan ke garamnya. Ya teman-teman, letakkan dulu, silakan letakkan airnya. Kita baca doa bareng-bareng ya. Ya, kita baca doa bareng-bareng. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi Muhammad. La haula wa la quwwata illa billah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas sami'ul alim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni
kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Silakan tiupkan ke tangan kita, tiupkan ke air, tiupkan ke garamnya ya. Kita baca teman-teman, kita baca surat Al-Baqarah 2 ayat terakhir ya, 285, 286. Yang belum hafal cukup dengarkan saja. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbih wal mu'minun. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. Tiupkan teman-teman ke tangan, tiupkan ke air, tiupkan ke garam yang baru saja bergabung. Siapkan air dan garam ya. Ya, belum terlambat teman-teman. Siapkan air dan garam ya. Langsung silakan teman-teman. Lalu yang terlambat langsung bacakan sendiri ya. Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, tiupkan ke air dan ke garam. Garamnya sedikit aja. Jadi cukup setengah sendok atau sepertiga. Ya teman-teman, diusap dada dan perutnya. Kita baca surat Al-Zalzalah. Yang belum hafal ya cukup didengarkan saja, cukup disimak. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qalal insanu ma laha yawma idzin tuhaddisu akhbaraha bi anna rabbaka awha laha يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. Tiupkan ke badan kita, tiupkan ke air ya. Yang baru saja bergabung langsung siapkan air. Kemudian tiupkan ke garam. Kemudian kita baca surat Al-Quraisy ya, Li'ila fi Quraisy. Yang belum hafal cukup dengarkan saja. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ila fi Quraisy ilafihim rihlatash shita'i was-sayf فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. Tiupkan ke badan kita, tiupkan ke air, tiupkan ke garam. Kemudian alam nasroh, naik dulu teman-teman, naik ke dada. Yang mau muntah silahkan dimuntahkan, jangan tunggu sampai selesai. Ya, langsung keluarkan saja. Ya teman-teman, surat Al-Insyirah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang belum hafal cukup dengarkan saja. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladhi anqadha dhahrak
ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. Tiupkan. Yuk tarik teman-teman ke atas. Bismillah, Allahu Akbar. Ucapkan ukhruj, iya Abdullah. Dorong ke depan, batuk-batukan. Oke, teman-teman. Sekarang silakan bagi yang tidak berhalangan buka mushafnya ya. Buka mushafnya. Buka mushaf ya. Ambil Al-Quran yang sedang tidak berhalangan. Terus kemudian, iya Kak Yanti, insyaallah ya. Terus saja merapat di terapi ini. Insyaallah nanti akan paling tidak teman-teman merasakan ketenangan hati ya, kebahagiaan. Jangan merasa terpuruk, jangan merasa jadi orang yang sial. Merasalah menjadi orang yang beruntung. Ya, nanti akan kita bahas setelah terapi ya. Oke. Teman-teman, bismillah, pegang Al-Qur'annya bagi yang sedang tidak berhalangan. Yuk, yang terlambat silakan push up dulu, baca Al-Baqarah sampai selesai ya, sebagai sebuah hukuman. Oke, silakan pegang teman-teman. Letakkan di dada seperti ini, kemudian kita berdoa kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, aku mohon petunjuk-Mu ya Allah. Melalui ayat-ayat-Mu ya Allah. Izinkan hamba ya Allah membacakan ayat-ayat-Mu agar sehat badanku, agar bahagia hatiku, agar tenang jiwaku, agar badanku bersih dari berbagai macam keluhan, dari berbagai penyakit, baik penyakit hati, penyakit fisik, penyakit jasmani, penyakit rohani, penyakit medis, penyakit non-medis, gangguan sihir, penyakit ain, gangguan jin, baik jin khodam ataupun jin nasab. Ya Allah, berilah petunjuk-Mu melalui ayat-ayat-Mu. Bismillah. Yuk teman-teman silakan langsung buka ya. Buka secara acak teman-teman. Buka acak sekali saja buka. Terus kemudian tunjuk satu ayat. Ya, tunjuk satu ayat yang terlihat. Nah, silakan teman-teman baca ayat itu ya. Boleh berulang kali. Silakan. Terus kemudian setiap selesai ditiupkan ya. Ditiupkan ke air dan ditiupkan ke garam. Silakan. Dan perhatikan nanti dihafalkan ya, kira-kira dapat ayat berapa. Terus kemudian kalau ingin lihat tafsirnya silakan teman-teman lihat tafsirweb.com ya untuk bisa melihat tafsirnya. Seperti itu. Karena kalau ditanyakan ke saya ini banyak sekali ya, terlalu banyak yang masuk sementara ini masih numpuk ada ratusan pertanyaan belum terjawab gitu. Yang berhalangan cukup menyimak saja. Oke, jika sudah teman-teman yang sedang tidak berpuasa silakan diminum. Satu tegukan dan minumnya pelan-pelan ya. Seperti minum air panas. Waalaikumsalam Kak Nuriyati. Seperti minum air panas begini teman-teman. Bismillah. Diseruput ya. Bismillah. Seperti itu. Hati-hati jangan sampai tersedak ya. Kalau teman-teman batuk-batuk, dadanya sesek, kemudian mual hingga muntah, kemudian bibirnya terasa tebal, terus kemudian kebas, kesemutan, wajahnya gatel, badannya gatel, terus kemudian rasa airnya pahit, asin, manis, berbau luar biasa, bau gosong, bau busuk, bau bangkai, maka waspada teman-teman ya. Waspada kemungkinan ada gangguan sihir yang menyerang, maka ya nggak masalah, tidak harus pakai mushaf Al-Quran ya Kak Eka, cukup simak saja. Ya yang sudah silakan dibacakan. Bismillah, dibacakan. Saya berikan waktu 3 menit. Silakan dibacakan. Boleh dibaca berkali-kali ya. 3 kali, 5 kali, 7 kali. Ya waspada teman-teman yang airnya berubah rasa, perlu waspada ya. Yang ingin muntah silakan dimuntahkan.
Setelah selesai letakkan kembali airnya dan teman-teman silakan duduk, pejamkan mata. Iya, tidak harus Kak Atika. Teman-teman tidak harus pakai mushaf. Kepagian gimana Kak Dewiza? Ini jadwal kita rutin loh, jam 6. Nggak nyimak ya Kak Dewiza, belum masuk ke dalam grup ya. Baru masuk ya, kita sudah rutin loh, sudah berjalan hampir setahun. Jadwal rutinnya itu jam 6, begitu. Yang dibaca, oke, yang terlambat langsung saja ikuti, langsung saja siapkan air dan garam ya. Langsung saja siapkan air dan garam, terus kemudian silakan duduk, lalu pejamkan mata. Oh, ketinggalan. Ya, mudah-mudahan disempatkan ya. Mudah-mudahan Allah berikan teman-teman kemudahan di dalam mengikuti terapi ini. Kok nggak pakai opening? Pakai dong. Kita sudah mulai dari tadi loh. Ya Kak Sumi, salam kenal. Jangan bilang ribet Kak Dewiza. Bilangnya alhamdulillah ada kesibukan ibadah lain, gitu ya. Jangan bilang ribet. Nanti semakin ribet hidupnya. Alhamdulillah ada kesibukan ibadah lain, yaitu ya mengurus anak, seperti itu. Oke, teman-teman silakan pejamkan mata. Yang sedang fokus dengan terapi ini, yuk silakan duduk senyaman mungkin, sesantai mungkin. Lowbat. Iya, saya juga lowbat ternyata ini. Samaan kita. Oke, yang sedang ada kegiatan sambil masak, sambil nyuci, sambil salto, sambil nyetir, sambil bangun rumah, sambil guling-guling, ya silahkan teruskan saja, nggak apa-apa. Cukup dengarkan. Tetapi yang sedang nggak ada kesibukan lain, bisa fokus dengan terapi ini, ya silakan teman-teman fokus, duduk, simak, kemudian pejamkan mata. Ini kok nggak pejamkan mata sih? Buktinya masih ngetik terus. Oke, alhamdulillah ya Kak Umi Amelia, mudah-mudahan senantiasa istiqomah. Iya, wudhu silakan, ambil air wudhu. Silakan teman-teman, pejamkan mata, letakkan tangan kanan di dada sebelah kiri, arah jantung. Terapi Al-Quran Kak Riza. Terapi untuk menyembuhkan berbagai macam penyakit hati, kesedihan, kegalauan, gangguan medis dan non-medis, sakit kronis yang teman-teman mungkin teman-teman alami bertahun-tahun. Kak Sri sambil goreng donat, minta dong donatnya. Ya. Oke teman-teman, silahkan pejamkan mata. Dengarkan suara alam berikut ini. Ya, kita akan mencoba menyatu dengan alam. Dengarkan suara gemericik aliran sungai. Saya akan membacakan beberapa ayat-ayat ya teman-teman ya. Saya akan membacakan ayat-ayat dari Al-Quran. Silakan teman-teman pejamkan mata, letakkan tangan kanan di dada sebelah kiri. Atur nafas teman-teman, atur nafas. Coba teman-teman nafasnya dikurangi. Jangan ambil nafas penuh-penuh. Kalau misalkan teman-teman ambil nafas ya, coba ambil setengahnya. Paham ya teman-teman ya? Ambil setengahnya, jadi kayak semacam kita ada rasa haus atau lapar udara istilahnya. Gitu ya, ada istilah haus atau lapar udara. Misalkan teman-teman biasa ambil nafas gini ya. Jadi jangan pakai pernafasan mulut. Jangan pakai pernafasan mulut, pakainya hidung. Tarik nafas, hembus nafas lewat hidung. Dan ambil setengah. Jadi jangan coba serakah dengan udara ya. Pelan-pelan ambilnya. Ambil setengah saja, hembuskan lewat hidung. Ya. Pelan-pelan ambil setengah, hembuskan lewat hidung. Ambil setengah lewat hidung. Berisik air. Iya sengaja, ini memang ada suara airnya, ya. Suara alam itu bagian dari terapi ya, teman-teman ya. Suara alam itu bagian dari terapi. Ya, teman-teman, posisi santai, rileks, rasakan hembusan nafas kita naik turun sambil tetap tangan kanan di dada sebelah kiri.
Kemudian diusap pelan-pelan ya. Dada kita sebelah kiri diusap pelan-pelan. Terus kemudian ucapkan kalimat-kalimat berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai diriku, tetaplah bahagia, tetaplah tersenyum, tetaplah damai, sejahtera. Tenang hatiku, tenang pikiranku, aku bahagia, aku penyabar. Aku bahagia, aku penyabar. Aku pemaaf, bukan aku kalau pembenci. Bukan aku kalau pendendam. Aku maafkan orang-orang yang telah menyakitiku. Aku maafkan orang-orang yang telah zalim kepadaku. Aku sehat, aku kuat. Aku sehat, aku kuat. Yuk diusap terus, teman-teman, dada sebelah kiri. Sambil usap dada, ya, teman-teman dengarkan ayat-ayat yang saya bacakan. Bayangkan ya, masuk ke badan teman-teman ayat-ayat yang saya bacakan. Masuk melalui berbagai arah. Masuk melalui ubun-ubun, masuk melalui mata, masuk melalui telinga, masuk melalui pori-pori. Yang muntah silakan, yang ingin muntah dimuntahkan. Sambil terus diusap dada sebelah kiri. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil 'alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. Teman-teman bayangkan ayat-ayat yang saya bacakan masuk ke dalam badan teman-teman, menghancurkan segala energi negatif yang ada di badan, segala penyakit, gangguan sihir, penyakit ain, gangguan jin khodam, jin nasab yang ada di badan teman-teman, sambil minta tolong kepada Allah ya. Ucapkan begini teman-teman, sambil teman-teman dengarkan ayat saya ya, teman-teman ucapkan begini, ya Allah, saya ikhlaskan, saya ridho segala gangguan di badan ini keluar melalui mulutku. Ya, tepuk-tepuk dadanya, kemudian tarik atas, batuk-batukan. Ukhruj iya Allah. Terus kemudian teman-teman rasakan, silakan boleh buka mata ya, boleh buka mata silakan. Kemudian rasakan badan yang terasa sakit, kebas, kesemutan, pegel-pegel, mati rasa ya, atau sensasi aneh yang lainnya. Silakan rasakan, terus kemudian diusap, tepuk-tepuk, kemudian dorong dengan 2 jari. Tarik ke atas ke leher, kemudian batuk-batukan. Ukhruj iya Allah. Seperti itu.
Yang waalaikumsalam teman-teman yang baru saja bergabung, silakan. Yang ingin muntah, dimuntahkan saja, jangan ditahan. Minta tolong kepada Allah, ya Allah, keluarkan ya Allah. Jika ada gangguan di badanku, keluarkan melalui mulutku. Seperti itu ya. Kemudian ucapan, aku memutuskan seluruh ikatan ghaib ini. Aku memutuskan seluruh ikatan ghaib ini. Aku lepaskan ikatan ini keluar melalui mulutku. Terus ketuk-ketuk di bagian yang sakit. Yuk sambil dengarkan ayat-ayat saya. Bismillahirrahmanirrahim. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhta'na. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. Yo teman-teman, silakan diusap airnya. Belum selesai ya, kita masih ada waktu sekitar 5-10 menit. Diteteskan ke tangan kita, terus kemudian diusap. Yang ngantuk luar biasa diusapkan ke wajah. Yang sering insomnia, migrain, ya, kemudian vertigo, silakan diusapkan ke wajah. Terus jangan lupa bagian tengkuk sini ya, belakang sini, silakan diusap. Sini seperti ini diusap. Dipijat-pijat. Yang dadanya sakit, nyeri, silakan diusap dengan air ya. Diusap dengan air. Terus kemudian yang kakinya pegel-pegel, tangannya pegel-pegel, silakan usapkan dengan air. Jangan lupa taruh sedikit garam, sejimpit saja ya, dikit banget, di bawah lidah, di bawah pangkal lidah. Ya, biarkan nanti mencair, ya, biarkan nanti hilang sendiri, jangan menyengaja ditelan. Ya, ini bagus sekali manfaatnya, dari sisi medis juga bagus ya. Sedikit saja letakkan di bawah lidah. Ya, kalau mual itu pertanda ada kemungkinan ada gangguan. Ya, ada gangguan gaib di dalam badan. Banyak faktor ya, bisa jadi kena ain, bisa jadi kena sihir, bisa jadi kena ada jin nasab, jin dari leluhur kita. Oke teman-teman, sambil letakkan di bawah lidah sedikit banget ya, biar nggak terlalu asin. Terus kemudian kembali simak ayat-ayat saya. Silakan diusap dulu airnya ke seluruh badan. Bismillahirrahmanirrahim. والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب ذحورا ولهم عذاب واسب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب بسم الله الرحمن الرحيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة
هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai jin yang ada di dalam badan saudara kami, silakan kalian keluar kalian wahai musuh-musuh Allah. Ukhruj ya aduwallah, ukhruj ya aduwallah, fakhruj minha fa innaka rajim. Keluar kalian, sungguhnya kalian terkutuk. Al'anuka bil la'natillah, aku melaknat kalian dengan laknatnya Allah. La haula wala quwwata illa billah. Ya teman-teman, tepuk-tepuk bagian yang sakit ya. Tepuk-tepuk bagian yang sakit silakan dengan 2 jari. Bismillahirrahmanirrahim. Misalkan di sini ya, tepuk-tepuk kemudian tarik ke atas. Bismillah, Allahu Akbar. Dorong keluar sambil dibatuk-batukan. Seperti itu. Wa alqi ma fi yaminika talqaf ma sana'u innama sana'u kaidu sahir wa la yuflihu as-sahiru haitsu ata فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. Teman-teman silakan diusap perutnya dengan tangan kanan. Kemudian tangan kiri letakkan di ubun-ubun. Ya. Silakan teman-teman usap perutnya dengan tangan kanan. Terus kemudian tangan kiri di ubun-ubun. Bismillahirrahmanirrahim. Min kulli syai'in yu'dhik wa min syarri kulli nafsin aw 'ainin hasid. Allahu yashfik. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahillazi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Bismillahillazi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa hadir.
A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu hadir. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu hadir. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidul zalimina illa khasara. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Bismillah, Allahu akbar. Ya teman-teman, silakan diminum airnya ya. Airnya diminum 3 kali tegukan. Bismillah, tegukan pertama. Alhamdulillah. Kemudian bismillah, tegukan yang kedua. Alhamdulillah. Kemudian bismillah, tegukan yang ketiga. Alhamdulillah. Kak Surya sudah pernah nyoba ini belum? Teh khusus batuk ya. Kalau ingin coba silakan nanti bisa DM ya. Kalau misalkan batuknya nggak sembuh-sembuh, ya silakan diminum. Kan sudah minum berarti otomatis larut ya. Silakan diminum, ditelan saja. Ya, sisa garam yang diulut ketelan nggak apa-apa. Terus kemudian silakan diusap airnya ke badan yang sakit ya. Mudah-mudahan teman-teman semakin membaik. Iya, kesemutan daerah mana? Daerah kaki, daerah tangan? Kalau daerah kaki silakan ditepuk-tepuk ya. Tepuk-tepuk kakinya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kalau tangan silakan teman-teman pijit-pijit. Ya, silakan teman-teman rasakan yang kesemutan, yang kebas, yang aneh-aneh. Tepuk-tepuk coba seluruh badan dari mulai pundak sini ya. Seringkali pundak ini jadi tempat media gangguan. Seperti itu, gangguan sihir ya. Silakan teman-teman. Terus kemudian dipijit-pijit sini tengguk belakang. Pinggang jangan lupa ya, pinggangnya dipijit seperti ini. Ya, biasanya ketika ditepuk kalau memang gangguannya di situ, itu biasanya akan muntah tuh. Sambil dibentak-bentak teman-teman ya. Keluar, wahai musuh Allah. Keluar, gitu ya, dibentak. Ukhruj ya Allah, keluar. Ya. Perhatikan jadwalnya teman-teman, kita live setiap Sabtu, Ahad, Selasa, Kamis. Ya, Sabtu, Ahad, Selasa, Kamis. Kak Ami gatalnya di sebelah mana? Ini gatal di tangan, di kaki, pakai tanah. Ya, pakai tanah. Sisa garam boleh dimasukkan ke air minum ya. Sisa garam, iya, kalau airnya bau amis, airnya pahit, ini pertanda kemungkinan ya ada gangguan sihir di badan teman-teman. Perhatikan Sabtu, Ahad, Sabtu, Minggu, Selasa, Kamis. Sabtu, Minggu, Selasa, Kamis. Pagi jam 6, kemudian malam jam 20 WIB. Nanti malam kita ketemu lagi ya. Terus besok libur, live lagi lusa hari Kamis. Seperti itu. Nah, khusus hari Minggu biasanya live-nya jam 7. Oke, ada di antara teman-teman yang belum masuk ke dalam grup? Ya, saya izin meng-off-kan yang ada di akun Coach Mufti ya. Saya live di 2 akun teman-teman. Ini live terapi langit dan satunya Coach Mufti. Saya izin
off-kan dulu karena saya ingin menunjukkan bagaimana cara masuk ke dalam grup. Silakan teman-teman yang ada di akun Coach Mufti pindah ya. Yuk pindah kelas ya. Pindah kelas ini selalu tersingkirkan, seringkali diusir ini. Mohon maaf sekali teman-teman ya yang masih standby, yang masih menyimak di akun Coach Mufti. Yuk kita pindah ya. Cari saja di pencarian Terapi Langit. Nah, live di situ bareng-bareng. Yuk ngumpul dengan saudara kita yang lain. Ya, saya pamit dulu ya di akun satunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, nah ini dia. Ini handphone satunya yang dipakai untuk live satunya. Jadi begini teman-teman, kita masuk ke dalam grup dulu ya. Air agak kental. Iya, kalau air kental kayak oli, kayak minyak ini memang sepertinya ada gangguan ya, teman-teman. Maka yang perlu teman-teman lakukan adalah cek dulu. Jadi Kak Muhammad Saleh, silakan nanti masuk ke dalam grup dulu ya. Yang ingin konsultasi, masuk dulu ke grup. Atau teman-teman, ya, teman-teman silakan DM ya. DM itu direct message. Perhatikan teman-teman, cara masuk ke dalam grupnya. Ini ya, yang ingin konsultasi dan ingin masuk ke dalam grup, silakan ini ditekan pojok kiri atas sampai keluar seperti ini. Kemudian nah menuju bio profile ya. Menuju bio profile. Nah, silakan teman-teman ini ya. Yang ingin konsultasi silakan bisa lewat TikTok, bisa juga lewat grup. Nanti masuk ke dalam grup dulu. Nanti akan ini lihat nomor saya. Caranya ini ada tulisannya grup terapi gratis di bawahnya tuh. Ada Terapi Langit, ditekan saja. Nah, teman-teman akan diarahkan ke website ya. Website. Nah, silakan teman-teman masuk ke atas ya. Teman-teman yang tinggal di Jogja, Surabaya, Bandung, Jakarta, yuk merapat ya teman-teman, masuk sesuai kotanya ya. Baik mau ikut seminar atau tidak, yang terutama bagi teman-teman yang mengalami keluhan cukup berat. Ya, bagi teman-teman yang mengalami keluhan cukup berat dan ingin diterapi secara langsung. Jadi Jogja sebentar lagi kurang dari sebulan, 22 Desember kita merapat di Jogja. Ya teman-teman yang memiliki masalah berat, ada di antara teman-teman yang punya masalah begitu berat dan teman-teman sudah nggak sanggup lagi gitu. Ada misalkan masalah keluarga, masalah hutang, ya. Terus kemudian masalah perceraian, perselingkuhan, penyakit kronis dan seterusnya. Maka teman-teman saya sarankan untuk diruqyah secara langsung. Kita ketemu secara langsung, kita akan bahas ya bagaimana agar kita memperoleh keajaiban. Jadi teman-teman insya Allah setelah ikut terapi secara langsung, teman-teman akan memperoleh keajaiban ya. Jadi infaknya itu normalnya 1,5 juta kalau khusus seminar, ini khusus di Jogja. Ya kemungkinan nanti kita siarkan sebentar ya untuk tanggal 22, mungkin sekitar jam 10-an begitu. Ya. Infaknya hanya 300 ribuan ya teman-teman ya. Untuk suami istri nanti ada diskon kalau ikut bareng-bareng. Teman-teman yang sering ribut dengan pasangannya wajib ikut ya, wajib ikut. Kalau yang utang orang biar bayar gimana? Ikhlaskan. Saya sendiri menyerah ya. Saya sendiri menyerah, lebih baik ikhlaskan. Habis energi kita nuntut orang, bayar dong utangmu. Saya sampai gemes ya. Jadi habis teman-teman energi kita. Sudahlah, lebih baik kita manfaatkan waktu kita, tenaga kita untuk menghasilkan uang. Itu malah lebih bagus. Daripada selalu nuntut orang supaya bayar, ya. Habis waktu kita, energi kita. Gitu ya teman-teman. Nah, bagi yang ingin melunasi hutang, punya tanggungan, ya, saya sedang menulis sebuah buku. Bukunya seperti ini teman-teman ya. Bukunya seperti ini, tapi masih PO ya. Masih PO dan insya Allah selesai. Kok jadi ini sih? Salah. Sebentar. Bukunya itu semacam ini teman-teman. Jadi ada 9 langkah bagaimana melunasi hutang. Nah, seperti ini ya teman-teman ya. 9 langkah lunas hutang, metode bismillah. Metode bismillah ini bukan sekedar bismillah lunas, enggak begitu ya. Tapi ini memang ada singkatannya. Ini ada tahap-tahapannya. B-nya adalah bertobat, kemudian I-nya adalah rahasia, kemudian H-nya
BISMILLAH. Hanya itu hasilkan cuan, ya. Jadi memang ada tahap-tahapnya, ada sumber pemasukan yang untuk melunasi hutang. Ini tidak seperti buku-buku yang lain yang hanya sekedar teori, hanya sekedar bersabar, menghemat dan seterusnya. Enggak, tapi memang real, ya. Teman-teman yang ini ya, yang ingin PO, ini harga normalnya 200.000, khusus PO cukup 49.000 saja. Seperti itu ya. Oke, teman-teman, untuk masalah lain silakan DM ya, silakan DM ya. Untuk biar cepat laku kejual, biar dagangan laris, nanti saya mudah-mudahan nanti bisa buatkan videonya, karena nanti ada ini ya, ada amalan yang perlu teman-teman baca seperti itu ya. Oke, yang mau PO silakan nanti hubungi admin atau DM ya. Kak Ning silakan nanti DM, hubungi admin, masuk ke dalam grup dulu. Untuk GERD dan anxiety, Kak Alice, simak dulu saja. Ya, simak dulu saja. Terapi kita rutin ya. Setiap Sabtu, Minggu, Selasa, Kamis. Seperti itu ya, setiap Sabtu, Minggu, Selasa, Kamis. Silakan teman-teman nanti bisa simak rutin. Insya Allah nanti semua keluhan akan kita bantu ya. Bagi teman-teman yang ingin konsultasi, khususnya terkait masalah-masalah yang ini ya, berpotensi mengumbar aib pribadi atau aib misalkan keluarga. Nah, saya sarankan memang sebaiknya teman-teman ini ya, fokus konsultasi melalui privasi, secara privat. Karena kalau misalkan konsultasi melalui komentar-komentar seperti ini, khawatir nanti ada ya sesuatu yang diumbar, ya mungkin ada saudaranya yang nyimak seperti itu ya. Oke, terima kasih yang sudah PO ya teman-teman. Nah, di sini saya menginformasikan bagi teman-teman yang nggak sempat menyimak terapinya, nggak sempat masuk ke dalam grup, dan ini ya, nggak sempat praktek secara bareng-bareng. Saya menyediakan sebuah buku. Kalau ini ready ya. Kalau ini ready, oke Kak di Dahlan nanti bisa DM ke admin atau ke akun ini. Teman-teman, ini stoknya menipis. Ini stoknya tinggal sedikit sekali, kalau nggak salah sekitar 50-an. Dan kalau cetak lagi kita agak lama ya teman-teman ya. Ini 7 metode terapi langit. Insya Allah melalui buku ini, ya teman-teman akan merasakan keajaiban ya. Entah itu selesai masalah hidupnya, damai rumah tangganya. Kak Kenzer boleh langsung ke nomor saya, tapi masuk grup dulu. Biar tahu nanti masuk grup dulu. Terus kemudian, atau melalui TikTok ya. Nah ini teman-teman, ini hanya 167 ya. 167 isinya full color dan isinya terapi. Terapi biar selesai masalah hidup ya. Terus kalau yang khusus utang, ya khusus hutang nanti silakan teman-teman bisa PO. Seperti itu ya. Ini banyak sekali loh testimoni setiap harinya ya. Jadi merasakan semakin bahagia, penyakitnya sembuh gitu ya. Itu etalase berapa saya cek dulu ya teman-teman. Etalasenya itu etalase 2, saya pin. Jadi dapat 4 teman-teman. Jadi ada buku terapi, ada buku ininya. Buku untuk praktek ya, buku untuk praktek seperti ini. Nah, kemudian di etalase teman-teman boleh cek satu persatu yang ingin belajar kitab Sirah Nabawiyah, itu etalase nomor 1. Terus kemudian yang butuh jam tangan Al-Quran, ini jam tangan isinya murotal 30 juz ya. Etalase nomor 3. Barangkali mau menghadiahkan untuk suaminya, untuk anaknya barangkali ya. Jangan asal beli jam tangan. Ini jam tangan ada murotal 30 juz. Sisa airnya boleh untuk mandi, boleh dicipratkan ke rumah sekitar, ke ini ya, ke kamar-kamar Kak Indri. Oke. Terus kemudian etalase 4, ini bagi teman-teman yang sedang membangun bisnis, yang ingin untung. Kak Lucky Girl, ada sebetulnya, nanti bisa DM ya. Yang sedang membangun bisnis, itu bisa pakai etalase nomor 4 ya. Itu insya Allah bukunya bagus, prinsip bisnis Rasulullah, yang Rasulullah tegakkan ya. Jadi itu etalase nomor 4. Jadi saya sudah spill bukunya, bagus-bagus teman-teman. Jadi
ini ya, etalase nomor 4. Jadi rahasia bisnis Rasulullah yang selalu untung. Kalau selama ini teman-teman rugi terus gitu ya, warung kok rugi terus, duit sering hilang, terus kemudian susah berkompetisi dengan kompetitor. Nah ini rahasianya di sini. Kemudian nomor 5, ini Al-Quran Tahsin. Al-Quran Tahsin jadi tanda-tanda wakofnya jelas, ada metode QRQ, Quantum Reading Quran. Ya Kak Kenzer bisa CO di nomor 3 ya teman-teman untuk jamnya. Sebentar. Saya sepilkan dulu. Jadi ini bukan hanya sekedar pengeluaran teman-teman ya, karena memang ini bisa untuk ibadah. Jadi ada ininya ya, ada jadwal sholatnya tuh. Ada zuhur berapa jam lagi kelihatan. Terus kemudian tampilannya juga bisa dirubah seperti ini. Kemudian fitur utamanya ini bisa ada arah kiblat ya teman-teman ya. Ada arah kiblat, terus kemudian ada murotal. Ini ya, murotal Al-Quran 30 juz dan suaranya keras. Seperti itu. Perhatikan teman-teman. Sangat keras suaranya. Terus ada pengingat puasa sunnah. Ya. Puasa sunnah, terus kemudian ada tasbih digital, ada Asmaul Husna. Jadi lengkap sekali. Jadi ada tasbih digital, nanti tinggal tekan di sini ya. Ini teman-teman. Jadi memang fiturnya fitur ibadah. Insya Allah nanti hidup kita semakin berkah ya teman-teman. Terus kemudian di etalase 6, teman-teman yang ingin menghafalkan Al-Quran, kita sudah carikan ya. Kita carikan mushaf yang terbaik. Ini ya, Al-Hifz. Mushaf hafalan. Om WB sayangnya belum ya, belum bisa dikonekkan ke earphone. Itu. Ini mushaf hafalan, saya sudah pilih yang terbagus dan ini memang bisa di print ya. Ada space untuk nama, bisa ditulis nama teman-teman di sini. Seperti itu. Nanti request di catatan aja namanya misalkan Muhammad Zainuddin gitu ya. Nanti bisa dicetak. Terus kemudian di etalase 7 kalau ingin memahami kepribadian Rasulullah itu ada kitab Syama'il Muhammad ya, Syama'il Muhammadiyah. Kemudian nomor 8, etalase 8 ini yang buku Terapi Langit yang saya sematkan enggak? Yang saya sematkan, etalase nomor 2, etalase nomor 2. Kemudian teman-teman yang ingin belajar tahsin, ini etalase 8, itu tulisannya pre-order padahal enggak ya, itu ready. Kemudian etalase nomor 9, ini strategi bisnis Rasulullah yang selalu menang dari kompetitor ya. Kemudian etalase nomor 10, teman-teman kalau ingin belajar soal ruqyah, itu kitabnya, nah itu kitab terjemahan dari kitab aslinya Wiqayatul Insan Minal Jinni Wasyaiton. Gitu ya. Oke, terima kasih yang sudah PO buku ininya ya, buku lunas hutang. Siap Pak di Dahlan, mudah-mudahan segera kita bisa kirim ya. Kemudian yang berat membaca kitab sirah yang tebal. Jadi ini ada kitab sirah yang tebal segini ya. Nah, ini ada versi bahasa novel. Versi bahasa novel itu etalase nomor 11, Amazing Stories. Jadi sejuta inspirasi. Etalase 11 ya. Etalase 11 itu sirah tapi bahasanya novel banget. Untuk pengobatan sakit ini ya ada sebenarnya ensiklopedia pengobatan Islam. Ini lengkap. Sebentar. Apakah bisa saya ini? Jangan-jangan belum saya tambahkan. Oh, ada. Oke, ada ya teman-teman. Arafah. Oke, di etalase nomor 1 ya. Di etalase nomor 1 yang menghendaki kitab untuk pengobatan. Ini lengkap banget teman-teman ya. Dari mulai migrain dibahas di sini. Kemudian GERD juga ada dibahas. Jadi kalau teman-teman malas baca itu nggak apa-apa. Yang penting punya dulu. Bacanya itu sesuai kebutuhan. Misalkan pas migrain penanganannya gimana? Gitu ya. Terus kemudian ada zikir Asmaul Husna juga di sini ya. Terus ada pengobatan ruqyah juga di sini. Nah ini etalase nomor 1. Seperti itu.
Terus kemudian etalase nomor 13, etalase nomor 13 bagi teman-teman yang punya anak usia SD ya atau balita, buku kecil ruqyah ada yang satuan. Buku kecil ruqyah. Oh, buku kecil ruqyah yang satuan dibeli terpisah bisa Kak. Kak Arta nanti kontak admin aja ya. Etalase nomor 1, etalase nomor 1 ini tentang pengobatan ya. Tentang pengobatan coba teman-teman CO dulu aja, pura-pura CO ditambah ke keranjang kuning dulu. Kira-kira dapat harga berapa? Karena setiap akun beda Kak. Setiap akun itu beda harganya. Gitu ya. Terus kemudian yang ingin ngajari anaknya sholat itu ada Aku Pintar Sholat ya. Aku Pintar Sholat ini, nah ukurannya segini teman-teman. Ya, ukuran bukunya segini. Ukuran bukunya segini. Jadi ada sekitar 5 buku. Seperti itu. Terus kemudian yang punya anak balita ini ada buku bagus banget ya. Ini ada buku audio. Jadi audio untuk sholat, audio book. Jadi keluar suaranya teman-teman. Jadi begini. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira. Allahu akbar. Jadi cocok memang untuk pendamping anak ya, agar senang sholat. Jadi tebel, full color ya teman-teman ya. Seperti itu. Ya, untuk pengobatan etalase nomor 1 Kak. Ya. Etalase nomor 1. Terus kemudian ini saya sambil selesaikan ya. Saya ada agenda kebetulan. Saya selesaikan dulu spill etalasenya. Kemudian nomor 16. Nomor 16 itu fikih wanita teman-teman ya. Jadi bagi teman-teman yang ingin mengetahui ini loh, tentang aurat dan kesucian muslimah. Ini sebetulnya penting banget ya. Penting untuk teman-teman muslimah yang ingin tahu tentang darah ya, tentang aurat di depan mahram, di depan anak yang belum balik seperti apa. Kemudian di depan wanita lain gitu ya. Nah, ini panduan praktis tipis dan bacanya nggak usah keseluruhan, tergantung kebutuhan saja. Nah, saya share cara membaca buku itu seperti itu, nggak usah dibaca semua. Kalau baca semua itu males. Jadi sesuai kebutuhan, ya. Buku anak yang kebutuhannya berapa Kak? Ada buku anak itu ada belajar sholat, ya belajar sholat itu etalase nomor 14. Kemudian etalase nomor 1 dan 14 ya, 1 dan 14. Kalau yang terjangkau itu 14 aja, itu nggak sampai 100 ribuan. Itu. Terima kasih banyak teman-teman yang sudah CO. Mudah-mudahan jadi amal jariah dan bermanfaat ya. Terus kemudian yang ingin mendoakan suaminya, ini best seller teman-teman, ini laris banget ya. Ini laris banget teman-teman, pernah nggak doain suaminya? Kalau misalkan belum pernah, ayo doakan. Kalau sudah doakan tapi bingung apa sih doa yang ingin dipanjatkan untuk suami ini ya? Kumpulan doa istri untuk sukses suami. Jadi ini lengkap ya teman-teman. Jadi gini, jangan sering menuntut suami sementara teman-teman nggak pernah doakan. Jadi ayo doakan suami, ini lengkap ya. Nih, doa suami istri agar diberikan keteguhan iman, agar diberikan ketegaran. Doa agar tidak melakukan keburukan satu sama lain, agar suami istri saling cinta. Doa agar selalu dijaga Allah. Doa ketika mendapati keluarga dalam keadaan baik pun perlu didoakan. Begitu ya teman-teman ya. Doa agar dilindungi dari kesyirikan, dikaruniai hal-hal kebaikan. Lengkap banget, Masya Allah, ini bestseller paling laris ya. Karena jarang-jarang para istri mendoakan suami. Biasanya doanya mungkin ya Rabbana atina fid dunya hasanah. Perlu lebih detail gitu ya. Nah tuh Kak Vi, coba mulai coba ya doakan suaminya. Jangan-jangan ada ujian nggak selama ini? Kalau baik-baik saja hati-hati loh ya. Perlu waspada. Kalau baik-baik saja saya nggak doakan pun baik-baik aja kok. Nah hati-hati, bisa jadi karena hidup itu pasti ada ujian teman-teman ya.
Jadi kita perlu bersiap-siap walaupun kondisinya baik-baik aja sebagai sebuah tameng untuk melindungi kalau misalkan suatu saat ada ujian yang luar biasa gitu. Ya, nah Kavi untuk masalah keluarga DM ya, DM lebih lanjut biar nanti privasinya lebih terjaga seperti itu. Nah, terus kemudian terakhir teman-teman, etalase 19 sebelum saya pamitan ya. Ini buku tentang kombinasi makanan panas dingin. Wah, di mana bukunya? Kebetulan saya tidak sedia ya. Tapi nanti teman-teman cek dulu. Cek hanya 100 ribuan, tapi teman-teman insya Allah nanti bisa hidup sehat, hidup semangat ya dengan kombinasi makanan panas dingin. Itu etalase nomor 19. Ternyata makanan itu ada yang sifatnya panas, ada yang sifatnya dingin. Nah, yang baik itu dikombinasikan nih. Ya, misalkan kurma dengan semangka. Ini bagus banget kalau dikombinasikan. Bukan berarti ngunyahnya dicampur ya. Tetapi sendiri-sendiri, tapi setelah itu diikuti misalkan habis makan semangka, makan kurma. Itu insya Allah ternyata bagus. Bagi yang mungkin ada keluhan pencernaan gitu ya, itu akan sangat bermanfaat. Oke teman-teman gitu dulu ya, sampai ketemu nanti malam. Yang belum CO karena mungkin belum ada dana, masukin dulu aja ke keranjang. Ini bagian dari metode kuantum ruang kosong, ada terapinya loh, kuantum ruang kosong. Intinya kalau ingin umroh siapkan dulu wadahnya ya, belajar manasik, terus kemudian siapkan kain ihramnya. Terus kemudian makanan kesehatan Kak Tutik nomor 19. Saya pin ya. Saya pin. Itu kombinasi makanan sehat. Terus kemudian kalau ingin mobil siapkan dulu garasinya. Nah, kalau teman-teman ingin bukunya misalkan ini tapi belum punya dana, ruang kosongnya adalah masukin dulu ke etalase. Seperti itu. Oke, yang sudah keluar isi ininya dalam perutnya alhamdulillah ya. Mudah-mudahan keluar semua segala keluhan. Sampai ketemu nanti malam jam berapa? Jam 20. Kak Rafa untuk keluhan apa nih? Untuk yang makanan. Etalase 19. Ya. Etalase 19 seperti itu. Oke, silakan bisa ditambah dulu ke keranjang. Nanti tahu-tahu bisa jadi Allah langsung berikan rezeki ya di luar dugaan. Bisa jadi suami ngasih tambahan nafkah, mah ini mah ada kelebihan bonus dari kantor, terserah buat apa, buat jajan. Nah, daripada buat jajan, ya mendingan investasi buku. Seperti itu. Pengen rumah, kuantum ruang kosong. Oke, ada pertanyaan, padahal sudah pamit nih, terakhir ya. Kuantum ruang kosongnya, coba nawar rumah, cari rumah yang sesuai dengan gambaran, cari brosur, kumpulin brosur rumah, ya tempelkan. Tapi gini, jangan berhenti ingin cari rumah ya. Saya pingin rumah ya Allah titik. Jangan berhenti di titik. Tapi kasih alasan teman-teman. Sampaikan kepada Allah. Walaupun Allah tahu ya kita untuk apa beli rumah. Sampaikan alasannya kepada Allah. Ya Allah, mudahkanlah kami membeli rumah secara cash agar untuk bisa memberikan fasilitas terbaik untuk keluarga. Dan nantinya jika engkau berikan kelebihan rezeki ya Allah, rumahku akan kujadikan tempat pengajian. 1. Akan kujadikan tempat untuk memasak makanan yang akan kubagikan kepada fakir miskin, yatim, duafa. Seperti itu. Akan kumanfaatkan rumahku semaksimal mungkin untuk sarana ibadah kepadamu ya Allah. Minimal akan kuperbanyak sholat sunnah di rumahku tersebut. Agar tenang hidupku, bebas dari riba, tidak mikirin kontrakan, sehingga lebih khusyuk doa kepadamu ya Allah. Begitu ya teman-teman ya. Jadi doanya seperti itu, terus kemudian silakan kumpulin brosur rumah, berani nawar. Berani nawar. Kak, ini rumahnya harga berapa? Tipe yang tipe 200 misalkan, tipe 500, 2 lantai. Pede aja gitu. Nggak usah mikir logika, nggak usah mikir logika, aduh duitnya dari mana gitu. Nggak usah mikir logika, pokoknya tawar dulu. Begitu ya. Terus kemudian siapkan tabungan. Ada tulisan tabungan membeli rumah secara cash tanpa riba. Minimal itu. Kita berdoa kepada Allah, ya Allah mudahkan beli rumah tanpa riba, tanpa KPR. Itu ya teman-teman. Sampai ketemu nanti malam, mudah-mudahan nanti malam kita fokus bahas kuantum ruang kosong ya. Kita lengkapnya nanti malam bahas kuantum ruang kosong, insya Allah jam 8.20. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Terima kasih banyak. Ternyata juga bisa beli. Iya betul ya. Mudah-mudahan teman-teman bisa beli rumah, kendaraan secara cash, bisa ke Baitullah. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses mulia untuk teman-teman. Kaya raya, sehat mulia, bisa ke Baitullah. Amin ya rabbal alamin.